Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bu Husnul Khotimah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis, teman-temanku yang saya banggakan, serta para penonton dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Fatkur Rozi, mahasiswa STAI Brebes semester 5 dengan NIM 24.014638. Di sini saya akan mempresentasikan materi Al-Quran Hadis kelas 10 di bab 3, yaitu tentang pengetahuan penelitian pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta metakognitif, di mana nanti sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti ketika saya menyampaikan banyak kesalahan atau kekurangan. Mohon koreksinya, mohon maaf karena di sini saya masih tahap belajar, dan video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS semester 5 MK pengembangan pembelajaran Al-Quran Hadis. Oke, langsung saja di bab 3 ini, yaitu menghayati keotentikan Al-Quran. Mari renungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Yang artinya, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Quran surat Yunus ayat 37. Kemudian disambung dengan ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dalam ayat dan terjemahan ini mengandung pengetahuan konseptual karena menyajikan dalil dan juga dalil Al-Quran dan juga terjemahannya. Kemudian di sisi lain ada pengetahuan faktual, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Jadi Al-Quran menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Ini adalah faktual, fakta bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Kemudian sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang B, mari mengamati. Di sini ada salah satu mushaf tertua Al-Quran di dunia. Ada gambar mushaf. Mushaf Al-Quran tertua jelas yang diselesaikan pada zaman Khalifah Utsman hingga sampai sekarang. Tulisan Al-Quran tersebut, tulisan Al-Quran disebut sebagai Rasm Utsmani atau tulisan Utsman. Selain beberapa pihak di Timur Tengah yang mengklaim menemukan Al-Quran kuno, di Nusantara juga ditemukan beberapa tulisan kuno Al-Quran. Hingga saat ini, mushaf yang diklaim sebagai
yang tertua di Nusantara karya Mas Khalifah Ibnu Al-Habib Al-Masfuh dari Banyuwangi. Al-Quran ini selesai penulisannya pada tanggal 6 Jumadiltsani 1221 Hijriah atau sekitar bertepatan pada tahun 1806 Masehi. Kini mushaf itu berada di Perpustakaan Nasional. Jadi di sini ada pengetahuan faktual. Mushaf Al-Quran tertua jelas diselesaikan pada zaman Khalifah Utsman. Hingga sampai sekarang Al-Quran disebut sebagai Al-Mushaf Utsmani. Kemudian di sini juga ada faktual lagi, yaitu ada nama seseorang, yaitu orang yang pertama kali atau mengklaim penulisan Al-Quran tertua di Nusantara, yaitu Mas Khalifah Ibnu Al-Habib Al-Masfuh dari Banyuwangi. Al-Quran ini selesai penulisannya pada tanggal 6 Jumadiltsani 1221 Hijriah. Nah, ini adalah eh, mohon maaf, saya ulangi. Jadi tahun ada pengetahuan faktual karena ada penulisan tahun, tanggal, dan tahun. Dan juga kini mushaf itu berada di Perpustakaan Nasional. Selanjutnya yang C, memahami keotentikan Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, Allah SWT menjamin keotentikan dan kesucian serta kemurnian kitab suci Al-Quran. Kemudian disusul dengan ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini ada konseptual. Jadi konsep keotentikan dan konsep kesucian atau kemurnian. Mohon maaf, saya ulangi. Jadi di sini konseptual karena mengandung ayat-ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran dan juga terjemahannya, maka masuk pada pengetahuan konseptual. Kemurnian dan keotentikan Al-Quran selalu terjaga sejak saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman kelak. Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemukjizatan yang menjaminnya. Tidak akan ada satupun manusia yang bisa menirunya. Al-Quran akan terus begitu adanya, kalimatnya, bunyinya. Nah, di sini ada pengetahuan faktual, yaitu Al-Quran selalu terjaga saat diturunkan kepada Nabi Muhammad hingga akhir zaman kelak. Dan juga ada prosedural, yaitu prosedural yaitu menyajikan tahapan-tahapan langkah atau kriteria. Jadi kriteria tentang kemurnian dan keotentikan Al-Quran serta keindahan bahasa daripada Al-Quran tersebut. Ini mencakup pengetahuan prosedural. Dan juga ada penjelasan tentang mukjizatan. Jadi
Keindahan bahasa dan kandungan ajaran serta tuntunan hidup umat manusia adalah salah satu kemukjizatan yang menjaminnya. Ini adalah eee, faktual karena menjelaskan definisi daripada mukjizat. Kemudian dalam hal kandungan isinya, Al-Quran mengajukan tantangan kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Sejak dahulu, orang-orang kafir menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra tukang tenung dan kumpulan syair-syair. Mereka mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini dalam hal kandungan isinya, Al-Quran mengajukan tantangan. Nah, di sini ada pengetahuan konseptual. Jadi konsep eh, daripada tantangan Al-Quran, kemudian konsep eh, perbedaan antara wahyu, eh, perbedaan antara wahyu dan karyanya manusia. Jadi di sini Al-Quran eh, mengajukan tantangan kepada orang-orang kafir dan siapapun yang melakukannya. Selanjutnya, jadi jadi saya ulangi lagi, konsep perbedaan antara wahyu ilahi dan karya manusia atau syair-syair atau mantra. Jadi di dalam paragraf ini menjelaskan makna dan posisi Al-Quran dibandingkan dengan karya karya manusia. Jadi eh, Al-Quran, posisi Al-Quran dibandingkan dengan karyanya manusia. Jadi konsep tantangan Al-Quran. Jadi Al-Quran menantang. Selanjutnya, tantangan Al-Quran yang dimaksudkan antara lain adalah Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan semisalnya secara keseluruhan. Hal ini terkandung dalam firman Allah SWT dalam surat As-Sur ayat 33 sampai 34. Jadi ini adalah tantangan Al-Quran. Ini ada prosedural. Pengetahuan prosedural berkaitan dengan langkah, metode, atau cara melakukan sesuatu. Dalam paragraf ini Al-Quran menunjukkan cara membuktikan kebenaran wahyu melalui tantangan langsung. Jadi jadi Al-Quran menunjukkan cara menunjukkan kebenaran wahyu, kemudian melalui dengan cara tantangan langsung kepada siapa saja yang bisa mendatangkan misalnya atau secara keseluruhan. Dan ini terjemahnya, ataukah mereka berkata dia Muhammad, mereka tidak, merekalah yang tidak beriman, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Ini ada pengetahuan konseptual karena ada atau menyajikan ayat Al-Quran dan juga terjemahannya. Ditegaskan pula bahwa manusia dan jin tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selanjutnya disusul dengan Quran surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Nah, kemudian terjemahnya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini,
mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Jadi, di dalam ayat ini terkandung eh, pengetahuan konseptual karena menyajikan ayat Al-Quran dan juga terjemahannya, dan juga ada pengetahuan eh, prosedural. Ditegaskan pula bahwa manusia dan jin tidak akan pernah mampu untuk mendatangkan semisalnya, yaitu dijelaskan metode pembuktian kebenaran Al-Quran melalui tantangan mendatangkan yang serupa. Ini hampir sama ya dengan yang tadi. Selanjutnya yang eh, B. Oh, ini sudah. Al-Quran menantang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat misalnya. Hal ini terkandung dalam Quran surat Hud ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Terjemahnya, bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah kalau demikian, datangkanlah 10 surat semisal dengannya, yaitu Al-Quran dengan dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Nah, ini ada pengetahuan konseptual karena jadi mencakup ayat-ayat Al-Quran dan juga ada terjemahan daripada ayat ini. Kemudian di sini ada pengetahuan konseptual karena menjelaskan konsep bahwa Al-Quran memiliki keunggulan yang tidak mampu ditandingi manusia, sehingga menjadi bukti kebenaran wahyu. Jadi konsep bahwa Al-Quran memiliki keunggulan yang tidak mampu ditandingi oleh manusia ataupun oleh makhluk baik jin ataupun manusia. Yang Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surat saja, semisal Al-Quran. Hal ini terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah. Jadi di sini tantangan berisi di keotentikan Al-Quran ini berisi tantangan-tantangan Al-Quran untuk mendatangkan ada yang satu surat ataupun 10 surat ataupun tadi ada yang eh, tantangan untuk mendatangkan semisalnya atau keseluruhan. Jadi ini apa namanya sebuah tantangan daripada Al-Quran. Siapa saja yang bisa mendatangkan eh, baik itu satu surat ataupun 10 surat atau keseluruhannya. Yang Al-Quran menentang siapapun yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan satu surat saja, semisal Al-Quran. Hal ini terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah, yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar.
Nah, di sini maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Di sini ada pengetahuan metakognitif, yaitu mendorong manusia untuk berpikir kritis dan menyadari ketidakmampuannya sehingga sampai pada keyakinan akan kebenaran Al-Quran. Jadi ayat ini mendorong manusia untuk berpikir kritis dan menyadari ketidakmampuannya sehingga sampai pada keyakinan akan kebenaran Al-Quran. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat misal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ketiga tantangan menunjukkan bahwa jadi ketiga tantangan tersebut untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, ya, menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Ini adalah pengetahuan faktual, fakta bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Terbukti hingga sekarang, ya, fakta. Belum ada satupun manusia dan bahkan jin yang mampu membuat kalimat seindah Al-Quran. Ini sudah fakta sekali. Sampai saat ini belum ada yang bisa mampu menandingi bahkan satu ayat pun. Apalagi mampu memiliki kandungan makna dan berita yang lebih hebat dari Al-Quran. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran memang bukan buatan manusia. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pengetahuan faktual. Di saat sekarang tentu kita mengetahui bahwa sering ada berita viral tentang Al-Quran yang salah cetak atau ada kekeliruan. Tentu saja kesalahan-kesalahan cetak ini sangat mudah diketahui karena banyaknya orang yang menghafalkan Al-Quran. Informasi sejarah juga telah terbukti bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Banyak orang menghafal Al-Quran adalah salah satu benteng penjaga kemurnian dan keautentikan Al-Quran. Nah, di sini ada pengetahuan faktual. Jadi diantaranya adalah eh, di saat sekarang tentu kita mengetahui bahwa sering ada berita viral tentang Al-Quran yang salah cetak. Ini pernyataan tentang jumlah penghafal Al-Quran ya. Di sini juga eh, tentu saja kesalahan-kesalahan cetak ini sangat mudah diketahui karena banyaknya orang yang menghafalkan Al-Quran. Jadi fakta. Kemudian ada juga yang prosedural. Para penghafal Al-Quran tidak pernah putus generasi sejak pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cetakan-cetakan hingga kini terus dibuat, disimpan, diteliti, dan diperoleh prosedural tahapan-tahapan sejak dahulu waktu wahyu disalin di atas batu, lembaran kulit binatang, pelepah kurma, dan tulang-tulang. Ini prosedural tahapan-tahapan dari dihafalkan, kemudian ditulis di lembaran-lembaran, di batu, pelepah kurma. Nah, kemudian seluruh cetakan dan apapun bentuk media yang menyimpan Al-Quran saat ini, semuanya bersumber pada satu titik, yakni Mushaf Al-Quran yang selesai dikodifikasi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Turun-temurun, terus dijaga serta mutawatir, ini prosedural lintas zaman dalam berbagai media yang terus berkembang dan di hafalan-hafalan para penghafal Al-Quran. Jadi ada juga pengetahuan metakognitif, yaitu mendorong pembaca untuk berpikir kritis, tidak mudah percaya, dan menyadari keterbatasan manusia. Jadi keterbatasan manusia walaupun
dari percetakan salah cetak itu masih ada orang yang masih hafal Al-Quran. Jadi masih ada yang bisa mengingatkan dan juga ini ada yang salah cetak. Ini berarti kan ini kelalaian manusia. Nah, juga bisa dibenarkan oleh para penghafal ya. Jadi banyaknya para penghafal Al-Quran adalah salah satu benteng penjaga kemurnian. Para penghafal Al-Quran tidak pernah putus generasi sejak pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Cetakan-cetakan hingga kini terus dibuat, disimpan, diteliti, dan diperbarui sejak dahulu. Waktu wahyu disalin di atas sepatu, lembaran kulit binatang, pelepah kurma, dan tulang-tulang ini adalah prosedural. Eh, Seluruh cetakan dan apapun bentuk media yang menyimpan Al-Quran saat ini semuanya bersumber pada satu tujuan, yaitu Mushaf Al-Quran. Eh, Faktual dikodifikasi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, turun temurun terus dijaga. Nah, ini prosedural secara mutawatir lintas zaman dalam berbagai media yang terus berkembang dan di hafalan-hafalan para penghafal Al-Quran. Jadi ini tahapan-tahapan proses dikumpulkannya Al-Quran, yaitu dari mulai hafalan-hafalannya para sahabat, kemudian eh, para sahabat mengumpulkan atau menulis dengan cara ini tadi atau menyalin dengan lembaran-lembaran kulit binatang, pelepah kurma, dan tulang belulang, kumpulan, dan semuanya itu eh, selesai dikumpulkan, ditulis pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang mana tulisan tersebut eh, terkenal dengan sebutan tulisan Rasm Utsmani. Setelah mendalami materi tentang keautentikan Al-Quran, lakukanlah diskusi dengan teman dan kelompokmu, kemudian persiapkan diri untuk presentasi di depan kelas. Guru bertugas mendampingi dalam diskusi tersebut. Bukti atau keautentikan Al-Quran yaitu faktual. Nah, rangkuman kemurnian dan keautentikan Al-Quran dijamin oleh Allah dan akan senantiasa terjaga hingga akhir zaman. Ini faktual karena eh, menunjukkan kemurnian dan keautentikan Al-Quran dijamin oleh Allah dan senantiasa terjaga hingga akhir zaman. Dari zaman dahulu hingga sekarang, banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk menandingi Al-Quran, namun usaha-usaha tersebut selalu gagal. Jadi konsep orang-orang yang eh, ingin menandingi Al-Quran dan mana orang-orang tersebut selalu gagal. Dan juga cetakan-cetakan Al-Quran terus diteliti dan diperbarui agar semakin banyak bisa diakses oleh masyarakat dalam rangka menjaga keautentikan Al-Quran. Alhamdulillah, eh, presentasi di bab 3 ini sudah selesai tentang menghayati keautentikan Al-Quran. Dari saya pribadi, mohon maaf, pastinya atau tentunya masih banyak kekurangan dalam penyampaian, baik dari pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, atau metakognitif, eh, ataupun dalam penyampaian saya terbalik. Saya pribadi mohon maaf. Nah, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.